Dampingi batasku, pahami malasku. Bagi banyak orang, keterbatasanku mungkin terlihat sederhana. Kakiku lumpuh, tapi tanganku masih bisa bergerak. Maka logikanya, aku seharusnya masih bisa dilatih, masih bisa dipaksa untuk lebih mandiri. Dari luar masalahnya tampak jelas, seolah hanya soal kemampuan yang belum diasah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih rumit daripada sekadar apa yang terlihat. Yang paling menyakitkan bagiku bukanlah tubuh ini, melainkan tatapan dan asumsi orang lain. Sejak kecil, aku sering disalahpahami. Setiap kali aku tidak mampu mengulang kemampuan yang sebelumnya bisa kulakukan, aku dicap malas, manja, atau tidak mau berusaha. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih kompleks. Tubuhku, batinku, dan perasaan-perasaanku tidak selalu mau bekerja sama. Tubuh yang kadang bisa, kadang tidak. Ada saat-saat ketika aku mampu makan sendiri. Misalnya saat dihadapkan dengan mie goreng atau tipat cantok, karena teksturnya lebih mudah dikendalikan, aku berani mengangkat sendok sendiri. Bahkan untuk makanan yang bisa digenggam atau ditusuk dengan garpu, aku sama sekali tidak pernah menolak makan sendiri. Itu selalu kulakukan tanpa beban. Tapi situasinya berbeda ketika aku harus makan nasi dengan lauk. Pergelangan tanganku tidak bisa dibalik ke posisi menengadah seperti orang kebanyakan. Karena itu, punggung tanganku selalu menghadap ke atas, sementara cekung sendok tetap menghadap ke atas untuk menampung nasi. Posisi ini membuat gerakan tanganku kaku dan terbatas variasinya, apalagi tanpa bantuan tangan kiri, yang justru sering bergerak tak terkendali. Nasi yang mudah berantakan menambah tekanan. Sebelum suapan pertama pun, rasa tidak nyaman sudah muncul lebih dulu. Dan semakin aku merasa canggung atau tegang, tubuhku bisa makin kaku, seolah sengaja melawan. Disinilah orang sering gagal memahami. Mereka melihat aku bisa makan mie goreng, lalu mengasumsikan aku harusnya juga bisa makan nasi. Mereka lupa konteksnya berbeda. Bukan soal aku tidak bisa, melainkan aku tidak selalu bisa. Ketidakmampuan tidak konsisten inilah yang paling sering disalahpahami. Antara rasa dan logika, aku sendiri sering bingung dengan tubuhku. Secara logika, aku tahu seharusnya aku bisa melakukannya. Bahkan, saat aku membayangkan nasi goreng bungkus dengan bentuk kerucut kertas yang membantu menahan tumpahan, aku merasa seharusnya aku mampu. Tapi begitu kenyataan datang, rasa tidak nyaman selalu menang. Nasi yang berantakan membuat batinku ikut berantakan. Aku sudah tahu betul bahwa seharusnya aku tidak perlu merasa seperti itu. Tapi masalahnya, ini bukan logika, ini rasa. Rasa canggung, gugup, malu, dan tegang yang berputar-putar hingga akhirnya tubuhku sendiri menjadi kaku. Semakin tegang aku, semakin sulit tubuhku bergerak. Semakin sulit tubuh bergerak, semakin aku ditekan oleh tatapan orang. Lingkaran itu berulang, sampai aku pun lelah menjelaskan. Luka yang tidak terlihat. Andai masalahku cuma keterbatasan otot atau sendi, mungkin akan lebih mudah. Ada terapi, ada latihan, ada target. Tapi yang aku hadapi adalah luka yang jauh lebih samar. Luka dari salah paham yang berlangsung sejak kecil. Luka dari orang-orang yang hanya menilai malas tanpa melihat alasan di balik pilihanku. Luka dari ekspektasi yang lahir setiap kali aku menunjukkan bahwa aku kadang bisa. Aku ingin dipahami bukan sebagai tubuh yang malas, melainkan sebagai manusia yang berhadapan dengan kompleksitas batin. Aku ingin ketika aku meminta bantuan, aku dibantu dengan empati, bukan dengan cibiran. Dan ketika aku merasa mampu, aku ingin didukung tanpa asumsi bahwa aku harus mampu seterusnya. Maka, jika ada satu hal yang ingin kusampaikan, itu sederhana. Dampingi batasku, pahami malasku. Bukan karena aku tidak mau berusaha, tapi karena aku berusaha setiap hari, berusaha menyeimbangkan antara kemampuan tubuh, luka batin, dan rasa tidak nyaman yang seringkali tidak bisa kujelaskan dengan logika.